Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lanjutan kitab Nailul Kamil fi Syarhi Matnil Awamil. Jadi kita sudah sampai kemarin di huruf jar lam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Sebelumnya amel semuanya ada 100 dibagi 2, amel lafdi, amel maknawi, amel lafdi dibagi 2, lafdi simai, lafdi kiasi. Lafdi simai ada 91 dibagi dalam 13 kelompok. Kelompok pertama namanya huruf jar. Nah, ini huruf jar yang ke selanjutnya yaitu walam, lam. Laha khamsata asyara maknan. Sabit baginya lam itu 15 makna. Banyak banget ya. Banyak banget makna lam di sini. Awaluha lil milki. Bermula yang pertama dari 15 itu lil milik. Artinya lam berarti milik. Nahu qaulihi ta'ala, bermula demikian itu seperti firman-Nya Allah Ta'ala, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lillahi, milik bagi Allah itu ma yang ada ianya ma dalam langit dan dalam bumi. Jadi lillahi maksudnya al-milku lillah, milik bagi Allah. Ada juga kadang contohnya, contoh yang lain misalkan al-malu li Zaidin, harta itu milik bagi si Zaid. Kita tambahin artinya lil milik. Jadi i'rabnya biasa lillah liha amel lafdi simai huruf jar. Allahi majrur dengan lam tanda jar kasrah. Jar majrur muta'allaq kepada mahdhuf pada mahrafa khabar muqaddam. Ma isim mausul bina ada sukun pada mahrafa pada muakhar. Isim mausul butuh kepada sila dan aid. Fi amel lafdi simai huruf jar, samawati majrur dengan fi tanda jar kasrah. Wa ataf dibina di atas patah, wa ardi atah kepada samawati, atah ikon matuh, atah kepada majrur dan ajar kasrah. Fis samawati serupa jumlah muta'allaq kepada mahdhuf. Jadi silat ma, kemudian dhamir yang ada pada kalimat yang mahdhuf tersebut yang menjadi tempat muta'allaq fi itu jadi aid ma. Sabit bagi Allah, milik bagi Allah itu ma sabata, ma yang sebut ianya ma dalam segala langit dan bumi. Wasaniha lil ikhtisas, dan bermula yang keduanya makna lam itu lil ikhtisas, khusus. Khusus. Jadi khusus. Waktu sama la mal ikhtisasi walama istihqaqi. Dan dinamakan akan dia lam untuk ikhtisas akan lam ikhtisas dan lam istihqaq. Karena artinya ikhtisas atau terkhusus atau berhak, maka dinamakanlah dengan lam ikhtisas atau lam istihqaq, berhak. Contohnya alhamdulillah, bermula segala puji itu khusus bagi Allah. Macam-macam di sini orang mentakdirkan bermula segala puji itu mustahak bagi Allah, bermula segala puji itu khusus bagi Allah. Ada yang juga bermula segala puji itu milik bagi Allah. Tergantung. Atau kita artikan milik bisa juga, ini milik bisa, ikhtisas bisa. Jadi untuk mengetahui makna-makna biasanya berdasarkan siyak kalam. Dia lihat siyaknya depan belakang. Kalau contoh khusus yang sering kita dengar, al-jannatu lil mu'minin misalkan. Surga itu untuk yang beriman. Artinya surga itu khusus untuk orang yang beriman kepada Allah. Al-jannatu lil an-naru lil kafirin. Neraka itu khusus untuk orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah. Itu kita artikan ikhtisas. Di sini juga bisa. Karena ada kaidah menyatakan kalau mubtada itu ma'rifah dengan alif lam, berarti artinya khusus, hasar kepada khobarnya. Puji bagi Allah. Apa maksud puji bagi Allah? Puji ini khusus untuk Allah. Al-masjidu kabirun. Masjid itu besar. Maksudnya khusus masjid itu yang besar. Kalau masjid lain tidak kita bicarakan. Itu maksud dari jumlah ismiyah yang mubtadanya ma'rifah dengan alif lam. I'rab dhahir. Wasalisuha li syibhil milki, dan bermula yang ketiganya makna lam itu untuk serupa milik. Arti serupa milik berarti enggak sah menjadi
karena tempat beradanya huruf jar dia nggak bisa memiliki. Makanya disebut serupa milik. Waktu sama laman nisbah dinamakan akan dia lam yang serupa milik akan lam nisbah. Contoh al-lujamu lil farsi. Al-lujamu lil farsi. Bermula tali kekang itu untuk kuda. Maksudnya khusus untuk kuda. Tali kekang itu khusus untuk kuda. Kambing, kerbau nggak pakai tali kekang. Atau jenisnya kuda seperti keledai. I'rab juga zahir. Al-lujamu mubtada, lil farsi khabar. Warabi'uha litabyin, dan bermula keempatnya dari 15 itu untuk tabyin, untuk menyatakan. Waktu sama lamal mubayyinah, dan dinamakan akan dia lam untuk tabyin akan lam mubayyinah, lam penjelas. Nahu bermula demikian itu seumpama Khalidu ahabbuli min Sa'id. Bermula sekali itu lebih suka di sisiku min Sa'id. Ini kayaknya kayak arti min yang untuk tabyin. Biasanya min yang untuk bayan. Kalau lam di sini kalau nggak salah kalau berada sesudah isim ta'ajjub, fi'il ta'ajjub apa? Sesudah isim tafdhil itu artinya indi kemarin. Khalidun ahabbu indi min Sa'id. Bermula si Khalid itu lebih suka di sisiku daripada si Sa'id. Ini li ini bermakna indi. Kalau min ini bayan, boleh. Bermula si Khalid itu lebih suka bagiku, maksudnya lebih suka di sisiku daripada nyata daripada Sa'id. Ini min kayaknya yang tabiin, tapi wallahu alam nggak tahu, nanti kita cek lagi ya. Ini maaf dulu ini lewat. Wa khamisuha lit-ta'lili was-sababiyah, dan bermula yang kelimanya makna lam itu lit-ta'lil, untuk ilat dan untuk sababiyah, ilat dan sababiyah. Contoh nahu qauli ta'ala, bermula demikian itu seumpama firman-Nya Allah Ta'ala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas. Sungguhnya telah kami turunkan kepadamu akan Alkitab bil haqqi, dengan membawa kebenaran, litahkuma, supaya engkau menghukum, bainan nasi, di antara manusia, dengan apa engkau hukum, bima arakallah, dengan apa yang memperlihatkan akan engkau oleh Allah. Jadi lam di sini maksudnya lam di sini nih. Lam kai. Lam kai itu huruf jar. Jadi artinya ini sebab. Kami turunkan kepadamu akan Alkitab litahkuma, karena, atau sebab. Supaya, sebabnya apa alasan kami turunkan kepadamu kitab? Alasannya supaya engkau bisa menghukum dengan keadilan antara manusia. Jadi makanya di sini namanya lam ta'lil. Jadi lam ta'lil, lam ke itu huruf jar dia. Makanya tahkuma nanti fi'il mudhari' mansub dengan an yang wajib disembunyi sesudah lam ke, supaya lam ke ini huruf jar tidak masuk kepada fi'il, masuk kepada isim. Karena kalau ada an berarti fi'il dita'wil kepada masdar pada mahal jar majrur dengan lam ke. Kita i'rab, inna huruf taukid, nasab isim, rafa khabar. Nun dhamir muttasil yang diidgham ke dalam inna. Nun dhamir muttasil pada mahal nasab isim inna. Anzalna fi'il fa'il. Anzal fi'il madhi. Na dhamir muttasil dibina di atas hukum pada mahal rafa fa'il anzal. Ilaika ilah amil lafzi simai huruf jar, ka isim dhamir dibina di atas fathah pada mahaja majrur dengan ilah. Ilaika muta'allaq kepada anzalna. Alkitaba maf'ul bih bagi anzalna, maf'ul bih mansub tanda nasab fathah. Jumlah anzalna ilaikal kitab, jumlah fi'il fa'il maf'ul pada maharafa jadi khobar inna. Sungguhnya kami turunkan kepadamu akan kitab bil haqqi, bi amil lafzi simai huruf jar, haqqi majrur dengan bi tanda jar kasrah, bil haqqi ta'ala kepada anzalna. Kemudian lam kai, tahkuma fi'il mudhari' mansub dengan an yang disembunyikan sesudah lam kai, li an tahkuma, asalnya tanda nasab fathah.
Nah, huma fi'il mudhari tugasnya merafa'kan fa'il. Tapi dalam fa'il takdirnya anta supaya bahwa engkau berhukum bainan nas baina daraf mansub tanda nasab fathah mudhaf baina an-nasi mudhaf ilaih majrur mudhaf tanda jar kasrah. Bainan nasi muta'allaq kepada tahkum supaya engkau hukum di antara manusia bima arakallah bi huruf jar amil lafzi simai ma isim mausul dibina ada sukun pada mahal jar majrur dengan bi. Araka fi'il maf'ul, arab fi'il madhi, ka dhamir muttasil dibina di atas fathah pada nasab maf'ul bih. Ya. Jadi Allahu fa'il araka. Kemudian jumlah arakallah silat ma ait mahdhuf bima arakallahu dengan sesuatu yang memperlihatkan akan engkau oleh Allah akannya sesuatu. Jadi ini lam di sini jumlah fi'il fa'il ta'wil kepada masdar pada mahal jar majrur dengan lam kai. Li hukmika. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi li hukmika. Karena untuk menghukumnya dirimu antara manusia dengan apa yang diperlihatkan oleh Allah. Wasadisuha litaukidi dan bermula yang keenamnya dari 15 itu untuk taukid. Lam yang artinya taukid wahaya az-zaidah fil i'rab. Dianya lam taukid itu yang ditambah dalam i'rab. Li mujarradi taukil kalam. Dianya itu yang ditambah dalam i'rab untuk semata-mata menguatkan kalam. Jadi lam taukid, lam huruf jar yang berfaedah taukid artinya lam zaidah. Huruf jar zaidah tujuan penambahannya untuk menguatkan lafaz. Untuk menguatkan lafaz. Contoh, hadza malikun yujiru li muslim wa muahida. Bermula ini itu seorang raja yujiru yang melindungi ianya raja li muslim bagi si muslim dan yang melindungi ianya raja akan si muslim dan akan non muslim yang sudah ada perjanjian muahida. Jadi yang jadi masalah ini li muslim. Jadi muslim ini asalnya maf'ul yujiru. Hadza malikun yujiru musliman wa muahida. Bermula ini itu seorang raja yang melindungi ia akan si muslim dan lainnya si muslim. Jadi i'rabnya biasa. Hadza isim isyarah dibina di atas sukun pada rafa mubtada, malikun khobar marfu dengan mubtada tanda rafa dhammah. Yujiru fi'il mudhari' marfu. Kenapa marfu? Karena sunyi dari amil nasib karena tajarrud dari amil nasib amil jazim tanda rafa'nya dhammah. Tugasnya merafa'kan fa'il, menasabkan maf'ul. Zamir dalam fa'il takdirnya huwa kembali ke malik. Li huruf jar dia ada di sini muslim majrur dengan lam tanda jar. Muslim maf'ul bih bagi yujiru, maf'ul bih mansub tanda nasab fathah yang ditakdirkan di atas kasrah karena berbimbang tempat dengan harakat huruf jar zaidah. Wa antah muahidah atah kepada muslim atau ikut ma'tuf atau kepada majrur juga boleh tanda jar fathah karena isim ghairu munsharif atau kepada mahal muslim. Kalau mahalnya maf'ul ya benar muahidah. Hadza malikun yujiru li muslimin wa muahidah. Wasabi'uha littaqwiyah dan bermula yang keenamnya lam dari 15 bermula yang keenamnya makna lam itu litakwiyah untuk penguat. Demikian itu seumpama firman-Nya Allah wa fi nuskhatiha hudan wa rahmah lil ladzina hum li rabbihim yarhabun. Sabit pada niskhahnya Taurat. Itu ada petunjuk dan rahmat. Petunjuk dan rahmat untuk siapa petunjuk? Khusus bagi orang-orang yang bermula mereka orang bagi Tuhan mereka itu yang takut mereka itu. Jadi yang lam takwiyah di sini lam li rabbihim yarhabun kelihatannya. Kalau lilladzi ini taksis dan sabit dalam niskhahnya, sabit dalam tulisannya Taurat itu ada petunjuk dan ada rahmat. Untuk siapa petunjuk itu dan rahmat? Khusus bagi orang-orang yang bermula mereka orang, khusus bagi orang-orang yang bermula mereka orang itu takut oleh mereka akan Tuhan mereka. Yarhabuna li rabbihim, takut mereka bagi Tuhan mereka. Jadi lam di sini
Ini lam huruf jar, tapi untuk menguatkan arti yang takut mereka akan Tuhan mereka. Dasarnya rabba ini maf'ul, untuk menguatkan tambah huruf satu. Nah, ini uslub bahasa Arab agak rumit Nah, jadi lam takwiyah juga lam ziyadah. Nah, jadi masuk kepada maf'ul yarhabun. Yarhabuna rabbahum. Yarhabuna li rabbihim. Wasaminuha lintiha'il ghayah, dan bermula yang ke-8-nya itu lintiha'il ghayah, untuk penghujung, untuk menunjuk ke arti intihak ghayah ai bimakna ilah. Dan bermula yang ke-8 itu untuk intihak ghayah. Apa maksud intihak ghayah? Bimakna ilah, dengan arti ilah, kepada, hingga. Nahu qouli ta'ala, demikian itu seumpama firman-Nya Allah Ta'ala, kullu yajri li ajalin musamma, bermula semuanya itu yajri, berlaku ya, li ajalin musamma, ila ajalin musamma, hingga masa yang ditentukan. Kullun yajri, bermula semuanya itu berlaku ia, li ajalin artinya ila ajalin musamma, hingga masa yang ditentukan. Jadi li ajli ila ajli. Wa tasi'uha lil istighasah, dan bermula yang ke-9-nya itu lil istighasah, untuk minta tolong. Wa tusta'malu maftuhatan ma'al mustaghas wa maksuratan ma'al mustaghaslah, dan dipakaikan akan dianya lam huruf jar yang untuk istighasah, hal keadaan lam itu difathahkan bersama mustaghas dan dikasrahkan bersama mustaghaslah. Jadi gini, ada namanya nida istighasah, nida yang digunakan untuk meminta tolong. Jadi istighasah itu kita memanggil seseorang untuk menolong yang lain. Memanggil seseorang untuk menolong yang lain, itu namanya nida mustaghasah, nida istighasah, nida minta tolong. Dia ada syarat-syaratnya. Antara lain misalkan kita sebut singkat saja, huruf nida yang digunakan mesti ya, nggak boleh yang lain. Kemudian pertama ada huruf nida, kemudian ada mustaghas, ada mustaghaslah. Mustaghas itu orang yang kita panggil. Contoh misalkan, ya lat-tabibi lil marid, wahai tabib tolonglah, wahai dokter tolonglah orang sakit. Jadi ya huruf nida namanya. Lal marid itu mustaghas, orang yang kita panggil. Ya lat-tabib lil marid, wahai tabib tolonglah orang sakit, ya huruf nida. At-tabib itu artinya mustaghas, yang kita panggil. Dokter kita panggil untuk menolong si sakit. Si sakit namanya mustaghaslah. Jadi ketentuannya, lam huruf jar yang masuk kepada mustaghas harus barisnya fathah. Yang masuk ke mustaghaslah kasrah. Dua-duanya huruf jar. Contoh, ya la Khalidin li Bakrin. Ya la Khalidin li Bakrin. Wahai Khalid, tolonglah si Bakar. Itu artinya. Wahai Khalid, tolonglah si Bakar. Bi fathil lami, dengan fathah lam. Bi fathil lamil ula, dengan fathah lam yang pertama. Wa kasrati saniyah, dan dengan kasrah yang kedua. Jadi sekali lagi, nida istighasah artinya kita memanggil seseorang untuk menolong yang lain. Yang kita panggil namanya mustaghas, yang kita minta supaya ditolong namanya mustaghaslah. Cara i'rabnya bagaimana? Biasa. Ya huruf nida dibina tak sukun. Lam huruf jar juga lam mustaghas namanya. La ini lam huruf jar juga mustaghas, dibina di atas fathah. Nah, Khalidin majrur dengan lam tanda jar. La huruf jar. Khalidin munada mustaghas. Ya. Munada mustaghas. Nah, majrur dengan lam tanda jar kasrah, begitu. Li huruf jar Bakrin majrur dengan lam tanda jar kasrah. Li Bakrin muta'allaq kepada jar majrur muta'allaq kepada astaghisu. Astaghisu yang digantikan oleh ya, asalnya aku minta tolong kepada si Khalid untuk menolong si Bakar. Malah ada rumit nih kayaknya. Nah, jadi ketentuannya begini, huruf jar ini ketentuan huruf jar. Huruf jar, lam huruf jar itu bila dia masuk kepada isim dhahir
Dia mesti kasrah, mestinya begitu. Lillahi, li, dapat bacanya li. Lirrahmani, li daidin, li bakrin, lil masjid. Dia lam huruf jar kalau masuk ke isim dhahir, mesti dia harus kasrah li. Kecuali lam huruf jar yang masuk kepada mustaghas, itu fathah. Nah. Kemudian lam huruf jar bila masuk kepada isim dhamir, dia difathahkan. Lam huruf jar bila masuk kepada isim dhamir difathahkan. Lahu, baginya. Lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum. Kecuali bila lam masuk kepada dhamir mutakalim. Li, bagiku. Wah, itu ketentuannya. Lam masuk ke isim dhahir, barisnya kasrah, lam huruf jar. Kecuali masuk ke mustaghas. Kalau lam masuk ke isim dhamir, barisnya fathah, kecuali masuk kepada ya mutakalim. Wa ashiruha li ta'ajjub, dan bermula yang ke-10-nya makna lam itu untuk ta'ajjub. Ini ta'ajjub hampir sama juga dengan istighasah tadi. Jadi huruf nida yang digunakan untuk ta'ajjub, untuk memanggil karena kita keheranan. Waktu stakmalu, dan digunakan akan dia nyalam, hal keadaan lam itu difathahkan ba'daya sesudah ya. Fi nida'il muta'ajjub men, pada nida yang muta'ajjub men. Artinya begini, nida itu ada juga nida yang digunakan untuk ta'ajjub. Nida-nida yang digunakan untuk ta'ajjub namanya nida ta'ajjub. Jadi nida yang digunakan untuk ta'ajjub khusus huruf nidaya, nggak boleh huruf nida yang lain, sama seperti istighasah di atas. Dan pada munada ta'ajjub, ya huruf nida, kalimat sesudahnya namanya munada. Kalau munadanya munada ta'ajjub, dia ada lam jar biasanya. Ada lam huruf jar dan berbaris fathah. Permulaan yang ke-10-nya itu ta'ali ta'ajjub, dan digunakan akan dianya lam, hal keadaan lam itu yang difathahkan sesudah ya dalam nida ta'ajjub. Contoh nahu lal farahi, ya lal farah, wahai alangkah bahagianya. Ya. Atau misalkan ya la jalalil Quran, wahai betapa agungnya Al-Quran. Ya la azamatillah, wahai betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala. Ya la azamatil khaliq, wahai betapa agungnya Sang Maha Pencipta. Nah, itu biasanya yang dipanggil kan orang. Ini yang dipanggil semacam bukan orang. Ya lal farah, wahai kebahagiaan. Jadi ya huruf nida ta'ajjub namanya. Ya huruf nida dibina di atas sukun. Nah, ini nida untuk ta'ajjub. Lam huruf jar dibina di atas fathah. Al farahi muta'ajjub. Nah, nida munada muta'ajjub. Munada yang menjadi kekaguman di sini. Munada muta'ajjub pada mahal jar majrur dengan lam. Begitu lebih kurang. Ya huruf nida, lam huruf jar, al farahi munada muta'ajjub majrur dengan lam tanda jar kasrah. Udah. Ya lal farah. Nah, rada aneh nih ram. Bismillahirrahmanirrahim. Wahadi asyaraha lisairurah, dan bermula yang ke-11-nya makna lam itu lisairurah. Lisairurah artinya jadi atau berubah. Nah, untuk jadi, untuk berubah. Waktu sama lamal akibah wa lamal ma'ali. Ayo bang. Dan dinamakan akan dianya lam sairurah akan lam akibat, yang berakibat begini dan begitu. Atau lam masa depan. Lamal mali itu lam masa depan. Lam masa depan, masa sesudahnya. Nahu qaulihi ta'ala, demikian itu seperti firman-Nya Allah. Faltaqatahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwan wa hazana. Faltaqatahu, maka mengambil akannya Nabi Musa oleh keluarga Fir'aun. Liyakuna, supaya ada. Ya, liyakuna, supaya ada ianya Nabi Musa, atau yang berakibat ianya Nabi Musa, lahum, bagi mereka keluarga Fir'aun itu aduan wahazana, menjadi musuh dan kegundahan. Jadi lam liyakuna ini namanya lam sairurah.
Mengambil akannya Musa oleh keluarga Fir'aun liyakuna, supaya jadi ianya Nabi Musa menjadi musuh bagi mereka nanti. Atau yang berakibat ianya Nabi Musa jadi musuh mereka. Atau di masa depan nanti, lamul ma'al, di masa depan nanti Nabi Musa akan menjadi musuh dan kegundahan bagi mereka. Jadi i'rab biasa, fa ini fa bihasabi ma qablah, sesuai dengan huruf sebelumnya, mungkin fa'ataf, iltaqata fi'il madhi, hu dhamir muttasil dibina di atas dhammah pada mansab maf'ul iltaqata, maka mengambil akannya. Alu fa'il iltaqata, fa'il marfu' tanda rafa' dhammah, mudhaf alu fir'auna mudhaf ilaih, majrur dengan mudhaf tanda jar fathah karena ghairu munsharif. Lam huruf jar, lam kai huruf jar. Yakuna fi'il mudhari' mansub dengan an sesudah lam kai tanda nasab fathah. Yakuna fi'il mudhari' nakisah, tugasnya merafa'kan isim, menasabkan khobar dalam isim, takdirnya huwa. Lahum jar majrur, aduan khobar yakuna. Wa atau hazanan atau kepada aduan. Nah, itu. Maka mengambil akannya Nabi Musa oleh keluarga Fir'aun liyakuna. Jadi lam huruf jar ini nih. Supaya jadi yang berakibat ianya Nabi Musa itu menjadi musuh dan kegundahan bagi mereka keluarga Fir'aun. Wasani asyaraha lil isti'la, dan bermula yang ke-12 makna lam itu untuk isti'la, arti isti'la bimakna ala, dengan makna di atas. Karena pada dasarnya isti'la itu arti ala pokoknya yaitu isti'la. Bila ada huruf lain bermakna isti'la berarti bermakna ala maksudnya. Yang ke-12 itu makna lam yaitu isti'la, artinya dengan makna ala. Nahu qauli ta'ala, demikian itu seumpama firman-Nya Allah. Yakhiruna lil azqani sujjada, tunduklah mereka itu lil azqan, arti lil azqan bagi apa namanya? Azqan itu tempat tumbuh jenggot, apa namanya? Dagu. Nah, tunduklah mereka lil azqan, artinya di atas dagu-dagu mereka. Yakhirun, tersungkurlah mereka lil azqan, di atas dagu-dagu mereka, hal keadaan mereka itu yang sujada. Jadi sujada jamak taksir nggak apa-apa, hal kepada fa'il yakhirun. Tersungkurlah mereka di atas zakun mereka, di atas apa artinya dari zakun? Dagu. Tersungkurlah mereka di atas dagu-dagu mereka, hal keadaan mereka itu yang sujud. Lil azkan artinya alal azkan. Wasalisu asyaraha lil wakti, dan bermula yang ke-13-nya makna lam itu sabit bagi waktu. Nah, untuk waktu, untuk menunjukkan waktu. Hadzal ghulamu lisanatin, bermula ini bocah itu sabit bagi setahun, maksudnya waktunya setahun, umurnya setahun. Hadzal ghulamu lisanatin, itu kita paham waktu karena ada sanah kayaknya nih. Kita paham kenapa ini lamnya lam berarti waktu, karena ada kata waktu di depannya sana. Warabi'u asyaraha, dan bermula yang ke-14-nya itu sabit dengan makna ma'a. Nahu lituli ijtima'in, ay ma'a tuli ijtima', bersama lama berkumpul. Lituli ijtima' bersama lama berkumpul. Sebenarnya kalau pendek-pendek kita nggak paham juga artinya bagaimana. Harus ada seperti sebelumnya saya bilang siyak kalamnya, panjang lebar pembicaraan, kemudian ketemu huruf jar, baru kita bisa mendeteksi ini maknanya apa gitu. Atau maksud dengan makna ma'a artinya pada posisi huruf lam itu sah kita gantikan dengan ma'a. Nah, itu bisa juga maksudnya seperti itu. Lituli ijtima' artinya ma'a tuli ijtima'. Nah, bersama lama bertemu. Karena kalau lituli ini bisa saja nanti lam illat. Bisa juga kalau dengan alasan tertentu tergantung kalimat di belakangnya jadi lamnya karena lama bertemu, lama berkumpul. Aku mau pergi. Kenapa mau pergi? Karena udah lama berkumpul, kan bisa aja
untuk ta'lil. Makanya tergantung siap kalamnya. Dan bermula yang ke-15-nya, makna lam itu sabit dengan makna fi. Lam berarti fi dzarfiyah. Nahu qoulihi ta'ala, demikian itu seperti firman-Nya Allah, la yujalliha liwaqtiha illahu. La yujalliha, ya. Tidak mengetahui akannya kiamat, liwaqtiha, pada waktunya kiamat. Ini bukan kiamat, nggak tahu kemana domernya. La yujalliha, tidak mengetahui. La yujalliha, tidak menerangkan akannya, liwaqtiha, dalam waktunya, illa huwa, kecuali dianya. Al-A'raf. La yujalliha, tidak akan memberitahu akannya kiamat, dalam waktunya kiamat, kecuali oleh dianya Allah. Intinya yang jadi pokok di sini liwaqtiha. Artinya dzarfiyah waktu, fi waqtiha, padanya waktu, dalamnya waktu. Allahu Akbar, panjang benar ini ya. Banyak banget. Arti lam jar. Lam huruf jar faedahnya atau maknanya ada 15. Ini coba kita harus mengkaji lagi ini. Maksudnya contoh-contoh ayat Quran, kita perlu melihat lagi Al-Quran untuk mengetahui maknanya. Kalau tidak, domirnya nggak tahu kembalinya. Saya nggak tahu kembalinya domirnya ya la yujalliha. Nggak sempat melihat Al-Quran tadi. Sampai di sini, moga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.